Metor, Metik, tutorin dong. Halo guys, kembali lagi di Metor Metik Tutorin dong. Di video sebelumnya, kalian telah belajar tentang apa itu PBO atau pemrograman berorientasikan objek dan apa itu pewarisan atau inheritance. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Namun sebelum memasuki inti video berikut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Bagas Alfiandi Dewantara, seorang pelajar kelas 10 yang sedang menempuh pendidikan di SMK Telkom Malang dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya memiliki ketertarikan di bidang teknologi dan AI. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan 3 hal berikut. Yang pertama adalah metode pewarisan atau inheritance. Yang kedua adalah keyword, this, dan super. Yang ketiga adalah method overloading dan overriding. Sebelum kita lanjut ke prakteknya, alangkah baiknya kalian mempersiapkan terlebih dahulu kode editor yang kalian pakai seperti VS Code maupun Apache NetBeans. Kalau sudah, yuk langsung saja ke prakteknya. Oke, di latihan pertama dengan judul Superclass, kita memiliki tujuan yaitu menerapkan konsep pewarisan dengan cara mewariskan atribut dan metode dari superclass ke subclass. Untuk struktur kelas yang digunakan seperti ini. Lanjut ke langkah-langkahnya. Step pertama, ketikkan pada kelas ayah.java dengan kode sebagai berikut. Di kelas ayah ini, kita memiliki sebuah atribut sifat dengan value penyabar. Kita juga memiliki atribut TB atau tinggi badan dengan value 173,1. Lalu kita juga memiliki sebuah void method yang memiliki fungsi menampilkan output. Hobinya adalah ngopiding atau ngopi dan ngoding. Step kedua, ketikkan pada kelas anak.java dengan kode sebagai berikut. Di kelas ini, kita akan menerapkan konsep pewarisan dengan cara menambahkan extends ayah setelah public class anak. Di dalam kelas ini, kita memiliki atribut nilai max, nama, dan age atau umur. Kita juga memiliki public method yang bernama cetak. Cetak ini berfungsi menampilkan beberapa output, seperti anak ini memiliki sifat ditambah super.sifat, yang artinya super.sifat yaitu mengambil atribut sifat dari superclass. Yang kedua, menampilkan output yang bernama plus atribut nama. Lalu yang ketiga, berumur plus atribut age plus tahun. Yang keempat, dengan tinggi badan plus super TB, yang artinya mengambil atribut TB dari superclass. Yang terakhir yaitu super.hobby. Kali ini kita memanggil sebuah metode dari superclass. Step ketiga, ketikkan pada kelas hasil.java sebagai berikut. Pada kelas hasil ini, kita akan menggunakannya sebagai main atau program utama untuk menjalankan kelas atau superclass dan subclass tadi. Di sini
kita membuat sebuah objek dari kelas anak dengan nama Dina. Lalu kita juga memanggil metode yang ada di subclass itu, yaitu adalah cetak. Oke, di sini kita akan jalankan. Nah, oke, inilah hasil output dari hasil.java, yaitu anak ini memiliki sifat penyabar yang bernama Dina, berumur 17 tahun dengan tinggi badan 173,1. Hobinya adalah ngopi, dan ngoding. Selanjutnya, kita masuk ke latihan 2 dengan judul Keyword This. Tujuan dari latihan ini adalah mempraktikkan keyword this dan super untuk mengelola variabel antar kelas serta menerapkan input data dinamis melalui parameter metode agar program lebih fleksibel. Untuk struktur kelas yang digunakan yaitu seperti ini. Masuk ke langkah-langkahnya. Step pertama, ubahlah anak.java tersebut menjadi seperti ini. Di kelas anak.java ini, kita mengubah atribut nama yang awalnya memiliki value Dina sekarang menjadi atribut yang tidak memiliki value. Lalu, di sini kita juga menambahkan sebuah public method yang bernama setNama dengan parameter string nama. Dan isi dari metode ini yaitu list.nama sama dengan nama, yang berarti keyword this berfungsi untuk memberitahu bahwa variabel ini hanya dikhususkan untuk kelas ini. Lalu, untuk step kedua yaitu ubahlah hasil.java tersebut menjadi seperti ini. Di sini kita memanggil sebuah metode yang sudah kita buat tadi, yaitu setNama dengan value atau parameter bertipe data string dengan isi Dina. Lalu kita akan menjalankan program ini. Inilah hasil output yang kita peroleh setelah menggunakan atau merubah beberapa atribut dan menambah sebuah metode. Hasil outputnya yaitu anak ini memiliki sifat penyabar yang bernama Dina, berumur 17 tahun dengan tinggi badan 173,1. Hobinya adalah ngopi sama dengan ngopi dan ngoding. Oke, kita lanjut ke latihan ketiga dengan judul overloading. Tujuan latihan kali ini yaitu membuat metode dengan nama yang sama tetapi memiliki parameter yang berbeda. Struktur kelas yang digunakan sendiri yaitu seperti ini. Lanjut ke langkah-langkahnya. Step pertama, ketikkan pada kelas bangun datar.java dengan kode sebagai berikut. Di kelas bangun datar ini, kita memiliki atribut luas yang tidak memiliki value, lalu ada atribut A yang memiliki value 0,5. Lalu kita juga memiliki metode luas dengan parameter double panjang dan double lebar. Lalu di dalamnya memiliki fungsi yaitu menampilkan output dari variabel luas yang berisi panjang dikalikan lebar.
Di bawahnya, kita menerapkan metode overloading, yaitu kita mengubah parameter di dalamnya menjadi integer panjang, integer lebar, dan integer A. Lalu, kita juga mengubah isi dari atribut atau variabel luas menjadi panjang dikali lebar dikali A. Lalu kita juga masih menampilkan output luas tetapi dengan isi luas kedua plus luas. Step kedua, ketikkan pada kelas hitung.java sebagai berikut. Di sini kita menjadikan kelas hitung sebagai main class untuk membuat sebuah objek dari kelas bangun datar sebelumnya. Kita membuat objek bangun datar dengan nama luas. Lalu kita juga memanggil dua metode tadi. Yang pertama, metode luas dengan parameter double panjang dan double lebar. Lalu di bawahnya kita juga menerapkan metode luas dengan parameter integer panjang, integer lebar, dan integer A. Sekarang kita akan jalankan program ini. Oke, di sini kita mendapatkan hasil output luas pertama sama dengan 4. Luas kedua sama dengan 8. Lanjut ke latihan keempat dengan judul overriding. Tujuan dari kelas ini yaitu membuat metode dengan nama yang sama pada superclass dan subclass, tetapi memiliki implementasi atau isi metode yang berbeda. Struktur kelas yang digunakan yaitu seperti ini. Lanjut ke langkah-langkahnya. Step pertama, ketikkan pada kelas bangun datar.java sebagai berikut. Di kelas ini kita memiliki dua public method. Yang pertama yaitu ada luas, yang kedua ada keliling. Masing-masing memiliki sebuah fungsi yaitu menampilkan output menghitung luas atau keliling lingkaran. Step kedua, ketikkan pada kelas persegi panjang.java sebagai berikut. Di kelas ini, jangan lupa untuk menambahkan extends bangun datar agar metode overriding bisa berjalan. Di kelas ini, kita memiliki dua atribut dan dua metode yang telah kita overriding dari superclass sebelumnya. Atribut di kelas ini yaitu panjang dan lebar. Lalu untuk metodenya sendiri yaitu luas dan keliling. Metode luas yang diubah isinya yaitu kita menambahkan sebuah atribut atau variabel yang berisi panjang dikalikan dengan lebar. Lalu kita juga mengubah output yang akan ditampilkan menjadi luas persegi panjang plus atribut atau variabel luas. Di metode keliling, kita juga menerapkan konsep seperti itu. Kita menambahkan atribut atau variabel baru dengan isi 2 dikalikan dalam kurung panjang plus lebar, lalu mengubah cara menampilkan output atau isi dari output tersebut menjadi keliling persegi panjang sama dengan keliling.
Lanjut ke step ketiga. Ketikkan pada kelas persegi panjang Java sebagai berikut. Di kelas ini, kita juga jangan lupa menambahkan extends bangun datar agar metode overriding tetap bisa berjalan. Di dalam atribut ini, kita memiliki atribut sisi. Lalu, kita memiliki dua metode, yaitu luas dan keliling yang sudah di overriding atau isinya kita ubah. Isinya yaitu kita menambahkan variabel luas. Yang kedua, di kelas persegi ini kita memiliki satu atribut dan dua metode yang sudah di override atau diubah isi metodenya. Yang kita ubah yaitu di metode luas ada penambahan variabel atau atribut luas dengan isi sisi dikalikan sisi. Lalu untuk sistem out println-nya kita juga ubah isinya menjadi luas persegi sama dengan plus variabel atau atribut luas. Lalu untuk metode keliling kita juga ubah isinya. Di metode keliling kita menambahkan atribut keliling yang berisi value 4 dikalikan sisi. Kita juga mengubah isi sistem out println menjadi keliling persegi sama dengan ditambahkan variabel keliling. Step keempat, ketikkan pada kelas hitung.java sebagai berikut. Di kelas hitung.java kita menjadikan kelas ini sebagai main untuk menjalankan atau menggunakan semua subclass dan superclass yang telah kita buat tadi. Di sini kita membuat sebuah objek bangun datar dengan nama bangun datar yang menggunakan lowercase. Lalu di sini kita membuat sebuah objek bangun datar yang bernama bangun datar juga, tapi semuanya lowercase atau huruf kecil semua. Lalu kita juga membuat objek persegi dengan nama persegi dengan huruf kecil semua. Lalu kita juga membuat objek persegi panjang dengan nama perjang atau persegi panjang. Lalu kita akan memanggil atau mengisi atribut dari objek persegi dengan cara kita menuliskan kode persegi.sisi sama dengan isinya yaitu 8. Lalu kita juga menerapkan atau menggunakan hal seperti di atas, seperti tadi, ke objek perjang atau persegi panjang dengan cara perjang titik lebar sama dengan 11, lalu perjang titik panjang sama dengan 2. Di bawahnya lagi kita akan memanggil semua metode yang ada di objek-objek yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, kita memanggil metode luas dan keliling dari objek bangun datar. Yang kedua, kita memanggil metode luas dan keliling dari objek persegi. Terakhir, kita mengambil atau menerapkan metode luas dan keliling dari objek perjang atau persegi panjang. Lalu, kita coba jalankan program tersebut. Oke, di sini kita dapat
melihat hasil output yang dikeluarkan oleh program hitung.java, yaitu menghitung luas lingkaran, menghitung keliling lingkaran, luas persegi sama dengan 64, keliling persegi sama dengan 32, luas persegi panjang sama dengan 22, lalu keliling persegi panjang sama dengan 26. Selanjutnya, kita akan mengerjakan atau mempraktikkan semua yang sudah kita pelajari tadi ke tugas praktikum. Tugasnya yaitu, buatlah sebuah program dengan konsep inheritance atau pewarisan tentang menampilkan suatu data karyawan seperti pada gambar berikut. Terapkan konsep overloading pada menampilkan gaji, overriding pada saat cetak berikut identitas pegawai, overriding pada saat cetak dalam tanda kutip berikut identitas pegawai, dan dalam overriding pada saat cetak berikut identitas pegawai, dan bekerja di bagian admin. Gunakan keyword super dan this untuk variabel yang Anda buat. Untuk contoh outputnya adalah sebagai berikut. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Step pertama, kita akan membuat sebuah project baru dengan kelas-kelas seperti pada gambar berikut. Step kedua, ketikkan pada kelas karyawan.java sebagai berikut. Di kelas karyawan ini, kita memiliki 4 atribut. Yang pertama ada nama, jenis kelamin, nomor pegawai, dan gaji utama yang memiliki value 1.200.000. Lalu, kita juga memiliki 3 metode pada kelas karyawan ini. Yang pertama ada metode identitas yang memiliki isi menampilkan output berikut identitas pengawal. Yang kedua ada metode bekerja. Di metode bekerja ini kita memiliki fungsi yaitu menampilkan bekerja. Di metode terakhir atau metode gaji berfungsi untuk menampilkan output gaji utama yang didapat plus variabel atau atribut gaji utama. Step ketiga, ketikkan pada kelas admin.java dengan kode sebagai berikut. Di kelas admin ini, kita harus menambahkan extends karyawan agar konsep overriding, overloading, dan lain-lainnya bisa berfungsi. Selanjutnya, di dalam kelas admin ini, kita memiliki sebuah konstruktor yang bernama admin dengan parameter nama, jenis kelamin, dan nomor pegawai. Konstruktor ini berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah variabel untuk kelas ini. Selanjutnya, kita menerapkan konsep overriding pada metode identitas dan bekerja. Di metode identitas, kita memiliki atau mengubah isinya menjadi super.identitas atau memanggil metode identitas di superclass sebelumnya. Yang selanjutnya ada sistem out println yang isinya menampilkan nama sama dengan this nama. Selanjutnya ada juga sistem out println jenis kelamin. Selanjutnya yang terakhir ada sistem out println nomor pegawai. Di metode bekerja kita merubah isi dari sistem out println menjadi bekerja di bagian admin. Selanjutnya di metode terakhir yaitu metode gaji, kita menerapkan konsep overloading dengan cara menambahkan sebuah parameter kepada metode gaji tersebut.
Parameternya sendiri adalah integer bonus. Lalu, di dalamnya kita menambahkan sebuah variabel baru bernama total gaji yang berisi super gaji utama plus bonus, yang berarti memanggil atau mengambil atribut gaji utama dari superclass sebelumnya. Lalu, di metode gaji ini juga memiliki fungsi sistem out print learn dengan isi gaji yang didapat jika bekerja secara baik menjadi plus total gaji. Step keempat, ketikkan pada kelas main.java sebagai berikut. Di kelas main ini kita membuat sebuah objek dari subclass admin dengan konstruktor. Yang pertama ada nama, yaitu dia. Yang kedua ada jenis kelamin perempuan. Yang terakhir ada nomor pegawai 33333. Lalu di bawahnya kita akan memanggil semua metode yang ada di subclass admin dengan cara admin.identitas. Lalu di bawahnya lagi ada admin.bekerja. Lalu admin.gaji dengan parameter 1.200.000. Lalu kita akan mencoba menjalankan program ini. Oke, untuk hasil outputnya yaitu berikut identitas pegawai dan nama sama dengan dia, jenis kelamin perempuan, nomor pegawai 33333, bekerja di bagian admin, gaji utama yang didapat 1.200.000, gaji didapat jika bekerja secara baik menjadi 2.400.000. Itu dia praktik lengkap tentang materi PBO atau pemrograman berorientasikan objek, dimana dengan inheritance codingan kita bisa menjadi lebih ringkas, dan dengan overloading atau overriding program kita bisa menjadi lebih fleksibel dan efisien. Kalau kalian mau lihat source code praktik tadi buat referensi tugas atau buat belajar mandiri, silahkan scan kode QR ini ya. Oke, sekian video kali ini. Ubur-ubur ikan lele. Makasih, Le.